Ya kita ngobrol-ngobrol, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga punya masalah, punya keresahan apa yang mungkin nanti kita bisa bantu anak-anak yang terkena masalah zonasi sekolah atau apa. Nanti kita coba cari solusinya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat seluruh warga T01 yang udah kesempatan hadir di sore yang berbahagia ini, yang mana kita dikumpulkan di sini. Kita kedatangan tamu, para calon dewan-dewan nih. Lengkap di sini, ada DPRI-nya, ada provinsinya, ada kotanya, lengkap. 3 dewan kita kumpulin jadi satu di sini. Ya mudah-mudahan ada 3 juga namanya pulangnya, ya. Ada 3 dewan bukan 3 kepelan gitu. Ya ini mah basa-basi, ini mah kita mah ya kali-kali deh. Ya mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sore hari ini, yang mana kita diberikan nikmat rahmat sehat jasmani dan rohani, dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang berlimpah. Tentunya yang udah pada hadir di kesempatan sore yang berbahagia ini, kami sebagai pembawa acara cuma bisa membuka ini acara aja, karena acara selanjutnya mungkin akan disampaikan para calon dewan-dewan kita, ya. Jadi kita mas sebagai jubir lingkungan, ya, dan dewan sendiri dah yang ngomong, yang membacakan niat dan tujuan dia bertamu di lingkungan kita. Ya mungkin kalau yang Bapak Edwin Erwadi ini mah memang warga kita nih di 01, dari DPRI mah ini sama kotanya nih katanya masih warga Serua juga. Kita juga belum tahu, makanya kita perlu kenalan juga nanti satu persatu para dewan-dewan kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes benar sih nih. Belum makan ya? Makanan udah siap belum coy? Nanti kalau bahasanya Bang Roy, kepelan, kalau kita jadi bukan 3 kepelan. Oh, 5. 1000. Doain biar pada jadi ya. Amin. Ini saya bawa teman-teman saya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini ada Bang Jepri yang spanduknya di mana-mana. Kalau ngelihat kemarin gambarnya doang, ini orangnya langsung hadir di tengah-tengah kita. Namanya Bang Jepri. Terus kemudian ada Bang Bima. Bang Bima ini rumahnya di sini, di Grand Serpong ya, Grand Serpong. Jadi memang tetangga-tetangga kita juga. Bang Jepri rumahnya di Cendana. Dia untuk DPR RI, Bang Bima untuk DPRD Kota Tangsel. Kalau saya nyalonin ketua RT. Rencananya nanti aku nyalonin ketua RT juga. Ya gitu ya ibu-ibu ya. Nanti ya kita ngeliwat bareng, makan bareng. Ya kita ngobrol-ngobrol. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga punya masalah, punya keresahan apa yang mungkin nanti kita bisa bantu anak-anak yang terkena masalah zonasi sekolah atau apa. Nanti kita coba cari solusinya seperti apa. Mungkin itu aja dari saya, ibu-ibu. Salam kenal, kalau yang belum kenal. Udah pada kenal belum? Kenal belum? Iya, sering lihat gambar. Di sini aja gambarnya.
Ya jangan kenal mukanya aja, harus dicoblos nanti. Ya, jadi nanti tanggal 14 Februari itu ada 5 kertas suara. Ada kuning, ada hijau, ada biru, ada abu-abu, macam-macam. Nah nanti fokusnya kalau saya di warna biru kertas suaranya nih. Nah kertas suaranya warna biru. Dari partainya Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Hah? Biru, biru, ungu, itu ungu ya? Kayaknya yang nyetak janda. Kayaknya nyetak janda, jadi ada ungu. Biru, 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 biru. Waduh, udah. Ah itu. Ah, ya yang mana aja yang penting biru lah gitu. Kalau nggak biru kita anggap biru ya. Jadi biru. Nah itu dia. Nah ketemu kalau ungu memang pasti ada gitu. Nanti biru, carinya nomor 7. Nah nanti kalau yang Bang Jepri warna kuning, nomor urutnya 2. Bang Bima nomor warna hijau, nomor urutnya 1. Ya doain ya. Jangan didoain aja, dicoblos juga. Kira-kira emang kesel sama saya, tusuk aja tuh namanya. Pakai dendam nggak apa-apa. Gua kesel banget sama Edwin nih. Ini brengseknya orang nih gitu ya. Tusuk aja pokoknya. Ya, itu aja mungkin dari saya. Kita kasih kesempatan Bang Jepri dan Bang Bima berikutnya untuk mungkin memperkenalkan diri ke ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Speakernya bagus ya Bu ya, kenceng banget. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Januri, panggilannya Bima. Saya tinggalnya di Grand Serpong tadi, di Grand Serpong. Tahu kan ya, yang di samping Hokben. Saya cuma pasang di situ doang juga sama kayak Bang Edwin, pasangnya di dekat rumah doang. Jadi kalau lewat ESR Grand Serpong tuh ada balkon saya. Saya tinggal di sana. Kalau saya caleg DPRD kota, jadi nanti saya kerjanya di Setu ya, di daerah Setu sana. Kalau terpilih, insya Allah kalau didukung sama bapak-bapak ibu-ibu. Terus apa yang mau saya kerjakan nih buat bapak ibu semua? Ya, kita itu punya banyak masalah di Tangsel bapak ibu. Walaupun kita dekat sama kantor wali kota, kayaknya masalahnya banyak banget ya. Yang pertama yang saya kritisi atau yang ingin saya perbaiki masalah zonasi. Bapak Ibu punya anak ya semua? Yang sekolah mau masuk SMP bingung gitu. Betul ya Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu SMP di Tangsel itu cuma ada 14 SMP negeri. Hah? Oh 24 diralat tuh, 24. Tapi hanya 20% lulusan SD itu yang bisa sekolah di SMP negeri. Hanya 20%, 80%-nya itu harus sekolah di swasta. Itu kita baru ngitung anak SD negeri, belum anak SD swasta. Jadi ada 80% anak-anak kita nanti nggak bisa sekolah ke SMP negeri. Gara-gara apa? Gara-gara zonasi. Zonasinya bagus Bapak Ibu konsepnya. Masalahnya satu yang nggak bagus. Tangselnya nggak punya sekolah, sekolahnya kurang. Ya, kita tuh punya banyak tanah di Tangsel, tapi bukan milik Tangsel asetnya. Jadi nggak bisa dibangun sekolah. Akhirnya anak-anak kita, anak saya juga 2 tahun lagi udah mau masuk SMP, 1 tahun setengah karena udah pasti 5 SD. Akan susah buat nyari SMP ke SMP negeri. Ya kalau kita punya biaya lebih kita bisa sekolahin di swasta ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau enggak nggak bisa. Itu satu hal. Padahal kita daerah yang dekat dengan ibu kota negara gitu. Tapi sekolah aja susah banget. Yang akhirnya siswa-siswanya harus sekolah di swasta sebagian besar. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah UMKM. Banyak Bapak Ibu tahu nggak sebenarnya kita punya dana kelurahan itu khusus untuk UMKM. Jadi UMKM itu harusnya dapat dana dari setiap kelurahan. Itu ada sekian ratus juta disiapkan.
Dapat ya? Nggak dapat bantuannya. Nah itu kemana? Padahal nggak boleh itu untuk pembangunan fisik, yaitu harus diberikan kepada masyarakat. Jadi kita tuh punya sebenarnya tapi nggak pernah kita kelola dengan baik. Yang ketiga, Bapak Ibu tahu nggak kalau tanah atau aset di Tangsel itu ternyata bukan punya Pemkot Tangsel. Contoh, ibu-ibu pernah ke Pasar Jombang? Pernah lewat ya? Itu Pasar Jombang menurut ibu punyanya Pemkot atau bukan? Punyanya Pemkot, tapi tanahnya, asetnya, surat tanahnya itu bukan punya Pemkot. Nggak tahu siapa pemiliknya. Akhirnya apa? Pasar Jombang itu ya segitu-gitu aja, nggak bisa diperbaiki, nggak bisa direnovasi karena nggak tahu asetnya punya siapa. Dan itu banyak bangunan, ya termasuk salah satunya ruko yang ada di depan kantor Pemkot. Itu juga nggak jelas itu punya siapa, asetnya punya siapa. BSD itu ngasih ke Pemkot ratusan hektar Bapak Ibu, tapi juga nggak jelas. Padahal kalau itu bisa diberikan ke Pemkot, tadi bisa ngebangun SMP, bisa ngebangun puskesmas. Kita puskesmas kita belum setiap kelurahan ada. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kita punya banyak bangunan ya, Pemkot tapi nggak tahu punya siapa. Itu jadi ajang korupsi. Contoh yang paling simpel Bapak Ibu, di depan Grand Serpong itu ada gerbang. Pernah lihat ya gerbang di depan Grand Serpong? Itu kalau saya tanya ke Pemkot, itu bukan punya Pemkot. Kenapa? Tanahnya belum diserah terimakan sebagai fasum kepada Pemkot. Tapi kok bisa dibangun? Kok bisa ada pembangunan di tanah yang bukan milik Pemkot tapi pakai punya uangnya Pemkot? Itu salah satu masalah. Masalah keempat yang mau saya bereskan ya, kalau insya Allah saya jadi anggota dewan. Saya tiap hari bekerja Bapak Ibu naik KRL. Jadi saya berangkat dari Sudimara, turun biasanya di stasiun Karet, baru saya lanjut entah naik Jaklingko atau naik ojol ke kantor. Tapi saya dari rumah, dari Grand Serpong itu ke Sudimara harus naik motor. Angkot kita jelek, iya nggak? Anak-anak sekolah kalau kita mau nganterin anak kita sekolah harus pakai motor sendiri. Gak bisa kita naik angkot. Pemkot Tangsel itu nggak punya kendaraan umum, publik, transportasi publik. Kita mau ke stasiun susah, mau ke pasar susah, ya, mau berangkat kerja susah. Jadi kita yang mau berangkatnya harus membuang uang, menyediakan uang transportasi lebih banyak. Kalau kita naik ojek lebih mahal kan? Kalau kita naik motor belum bayar parkir dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa naik angkot, ya lebih murah. Tapi kita nggak punya angkot kita jelek banget, Bapak Ibu, nggak diurus. Belum lagi kita punya namanya Trans Anggrek. Pernah lihat ya itu barang? Padahal kita dekat Pemkot, nggak pernah lihat ya Trans Anggrek. Kita tuh punya loh Bu, kayak Transjakarta di Tangsel, namanya Trans Anggrek. Nggak pernah ada bisnya itu keluar, nggak pernah ada. Bukan jarang lagi, emang udah dikandangin Pak, udah dikandangin. Karena orientasinya bukan untuk melayani, orientasinya bukan untuk melayani masyarakat, cari cuan aja, cuan gitu. Nah ini yang harus kita benahi, Bapak Ibu. Insya Allah saya kalau terpilih jadi dewan, beberapa hal itu mau saya perjuangkan. Kita harus bikin regulasi yang jelas, aturan main yang jelas. Ya, transportasi publik harus disediakan, pendidikan, akses pendidikan harus adil, harus merata. Saya juga punya anak sama seperti Bapak Ibu, ya, yang ingin sekolahnya pendidikannya tinggi dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak dikasih kesempatan, gimana? Nah Bapak Ibu, tadi seperti yang dibilang sama Bang Edwin, ada 3 kertas suara. Tadi kertas suara saya warna hijau ya, warna hijau. Nanti Bapak Ibu kalau buka kertas suara ini nanti gedenya segede koran kalau aslinya. Kalau ini kecil aja, terus gede koran. Nanti cari tuh Partai PSI nomor 15. Cari nama saya paling gampang karena nama saya paling atas di PSI, nomor 1, Muhammad Bima Januri. Langsung coblos aja Bapak Ibu, ya. Langsung coblos di nomornya atau di namanya. Jadi gampang banget, suara warna hijau. Yang warna hijau ya Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau lupa sama wujud saya, ingat aja sama wujudnya Bang Edwin.
Kami berapa kali jalan berdua dikira kakak adik. Ya alhamdulillah sih abangnya dikira abang Edwin ya, bukan saya. Mungkin itu aja Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Baik walaupun kita jadi dewan ataupun gak jadi dewan, tetap tali silaturahminya tetap berjalan dengan baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua, buat Bapak Ibu di sini. Perkenalkan saya Jeffrey, Pak, Ibu. Saya baru dapat tugas itu 4 bulan nyalon DPR RI. Jadi ada DPR, anggota dewan itu ada 3 tingkatan, Ibu, Bapak. Ada DPR RI, ada provinsi, ada tingkat 2. Jadi kita harus pahami dulu fungsi dan kerjanya. Nah, kerja saya nanti, partner kerja saya adalah menteri dan presiden. Itu anggota DPR RI. Nah, kalau Edwin, kalau dia nanti jadi dewan, partner kerjanya adalah gubernur dan dinas provinsi. Jadi kalau ibu ngadu masalah gorong-gorong kamar itu salah. Bukan tugas dia. Tugas dia, kalau di jalan depan itu jalan provinsi. Nah, itu tugas Edwin. Kalau jalan itu rusak, Edwin bisa menegur tingkat dinas provinsi dan gubernur. Nah, kalau jalanan ini rusak, baru kita bisa telepon Mas Bima, Bang Bima, karena itu fungsinya dia mengontrol anggaran tiap daerah. Nah, kalau saya ada 580 orang di DPR RI. Kalau saya dikasih tugas, salah satunya saya salah satu yang mengatur anggaran negara. Contoh misalkan 5.000 triliun. Nah, DPR RI lah yang mengatur anggarannya. Untuk kementerian ini berapa triliun, untuk kementerian ini berapa triliun, untuk daerah ini berapa triliun, untuk daerah ini berapa triliun. Nah, ini jadi kita bagi fungsinya. Kenapa harus ada kertas warna kuning, kertas warna biru, kertas warna hijau? Karena setiap daerah harus punya pengontrol. Pengontrolnya siapa? Tingkat 2-nya kota. Nah, Bima. Nah, Bima tadi menceritakan ada permasalahannya. Makanya kalau ada yang bilang caleg nanti diselesaikan dengan cara sembako, itu menurut saya nggak benar. Karena caleg dewan itu hanya memegang anggaran, memegang angka. Yang memegang anggaran adalah eksekutif. Eksekutifnya siapa, Bu? Pak Wali Kota, Gubernur, Presiden. Kami bertiga kalau dikasih wewenang, gaji saya lumayan. Ada yang tahu, Bapak, Ibu, kalau gaji saya anggota DPR kalau jadi? 1 M. Tahu? Ada yang tahu? Ayo, kalau ada yang tahu saya kasih sepeda. Bercanda. Ada yang tahu? Bagaimana ibu bapak bisa mendukung saya, sedangkan bapak, ibu nggak tahu tentang gaji saya? Bagaimana ibu bapak dukung Edwin kalau bapak ibu nggak tahu gajinya? Bagaimana ibu bapak tahu dukung Bima kalau nggak tahu gajinya? Gaji saya sangat besar, di angka ratusan juta. Besar, bisa beli kerupuk nih kita semua di sini. Dari mana gajinya? Ada yang tahu? Nah, saya ambil contoh. Kalau kita beli Aqua, ini harganya berapa, Bu? Taruh 5.000. Ada potongan pajak 11%. Satu Aqua. Coba ratusan Aqua. Ketika saya bertiga dikasih wewenang dipilih ibu sama bapak, dari hasil ibu beli Aqua itu dipotong pajak 11% untuk negara. Untuk gaji saya, untuk motong rambut saya bertiga. Kalau saya beli rokok Marlboro itu 40.000, ada potongan pajak di sini, Bu. Untuk siapa? Untuk negara. Negara, siapa negaranya? Pemerintah, presiden, menteri. Dialah yang membuat aturan, dialah yang mengumpulkan uangnya. Yang mengelola itu adalah legislatif. Nah, saya. Makanya kenapa saya digaji besar untuk kembali lagi ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, kita bisa ngumpul lagi, kita bisa bicara lagi ketika ada permasalahan anak ibu, bapak mau sekolah. Tolong dibantu dong Jeff, tolong dibantu dong Edwin, tolong dibantu dong dengan Bima. Kalau anak ibu mau sekolah SMA, bukan kapasitasnya Bima. Karena dia cuma ngurus untuk tingkat SD dan SMP.
Kalau untuk SMA, kapasitasnya nanti minta tolongnya sama Edwin. Jadi kita harus paham dulu fungsinya. Bima, dia tidak bisa membantu anggaran pusat kalau tidak punya anggota DPR RI. Nah, anggota DPR RI-nya saya. Ketika ada proyek-proyek bantuan pusat seperti KIP, bantuan sosial, sembako, nah itu fungsinya anggota DPR RI. DPR RI nanti turunin ke provinsi, provinsi nurunin ke tingkat 2. Nah, jadi kita tahu nih Bu, fungsinya segala macam anggota dewan. Jadi jangan sekedar dukung, hanya dukung saya dengan Edwin, Jeffrey, dan Bima, ternyata tidak tahu fungsinya. Sama saja nanti kita memilih kucing dalam karung. Nah, itulah fungsi saya. Kalau ibu misalkan anak ibu mau sekolah negeri, mau masuk kuliah negeri, nah itu bisa melalui saya. Karena wewenang saya sama kementerian. Kerja saya sama kementerian dan presiden dan dirjen. Nah, itulah fungsi saya. Makanya kalau ditanya Jeffrey nomor berapa? Saya nomor 2, Bu. Sama dengan calon presiden saya yang gemoy itu, Bu. Siapa yang gemoy? Nah, itu presidennya. Saya nomor 2. Kalau saya jadi, kantor saya nanti di Senayan. Kalau Bro Edwin, kantornya di Serang. Kalau Bima jadi, kantornya di mana? Di Setu. Oke? Jadi bisa nuntut Bima. Kalau Bima jadi, dia lupa jalanan gak dibenerin, tuntut Bima. Samperin ke rumah lah. Makanya jangan menuntut Bima untuk sembako segala macam. Ini bukan fungsinya. Ini bukan fungsi saya, ini bukan fungsi saya. Fungsi saya adalah mengontrol kebijakan pemerintah supaya nyampe ke masyarakat. Masyarakat yang pernah kita kunjungi dan kita temui. Ini itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau keluh kesah nggak? Barangkali ada yang minyak gorengnya habis, nanti kita minta sama Bang Jeffrey. Oh, semuanya habis. Jadi garu-garu kepala nih. Ada yang mau nanya nggak, ibu-ibu, bapak-bapak? Ada yang mau nanya, silakan. Mantap itu baru Dewan RI. Gas. Mau bikin apa? Ayo. BPJS-nya kenapa? Jadi pindah ke Gimana? Itu bisa, nanti ada tim kita yang hubungin ibu. Nanti bisa nanti tim akan coba cari tahu kronologinya seperti apa gitu loh, penjelasannya seperti apa. Itu juga banyak yang terjadi, Bu. Tapi alhamdulillah ya akhirnya bisa gitu. Pindah ke KIS karena warga Tangsel kalau ke rumah sakit cuma modal KTP juga sudah bisa dilayani. Nah, itu nanti ada tim biasanya. Tim nanti koordinasi sama pihak BPJS terkait gitu loh, Bu. Di data aja. Iya, Di data aja, Bu, nanti. Kasih nomor teleponnya ke Joy. Ntar diurusin sama Joy ya. Ya. Iya, ngerti, saya ngerti. Itu banyak yang terjadi, tapi juga banyak yang kita sering bantu untuk menyelesaikan itu gitu loh. Program BPJS gratis tuh kasih tahu. Hah? 5 lah kerjaannya. Oh ya udah Pak Bima gimana? Iya, PSI itu punya program namanya BPJS gratis. Kalau PSI nanti ada di Senayan ya, Bang Jeffrey ada di Senayan. Salah satu yang kami perjuangkan tuh kami akan mengubah undang-undang masalah jaminan kesehatan. Jadi sebenarnya BPJS ini Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu bayar, sebenarnya uangnya masih cukup. Bukan PSI yang bilang, bahkan Ibu Sri Mulyani yang bilang, kalau sebenarnya uang BPJS itu cukup untuk membayar tunjangan kesehatan dari seluruh warga Indonesia. Tapi kok sekarang disuruh bayar? Karena undang-undangnya menyatakan seperti itu. Nah, ini undang-undangnya mau kami rubah.
supaya BPJS itu jadi gratis. Jadi Bapak Ibu cukup bawa KTP aja. Di masa yang akan datang bawa KTP aja sudah bisa berobat. Saya juga pengguna BPJS Bapak Ibu. Saya ini Agustus kemarin dioperasi di Fatmawati. Karena RSUD Tangsel nggak sanggup, saya dirujuk ke Fatmawati. 10 hari saya dirawat di Fatmawati, 4 harinya di ICU. Alhamdulillah nggak bayar, 0 rupiah. Gitu. Tapi karena saya punya BPJS dari yang berbayar gitu ya. Tapi kan nggak semua orang bisa bayar. Gitu. Jadi PSI kalau menang masuk Senayan, hal pertama yang kami akan perjuangkan adalah mengubah undang-undang jaminan sosial, jaminan kesehatan. Bapak Ibu tahu nggak gaji orang BPJS, Dewan BPJS itu berapa? Ratusan juta Bapak Ibu. Saya mending jadi Dewan BPJS deh. Gajinya besar banget. Tunjangannya besar, lebih besar daripada tunjangannya menteri malahan. Tapi kok BPJS-nya yang nunggak nggak bisa dibayarin gitu ya. Terus rumah sakit juga, kenapa rumah sakit itu ogah-ogahan sih Bapak Ibu ngelayanin pengguna BPJS? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena rumah sakitnya juga nggak dibayar oleh BPJS. Jadi akhirnya apa? Rumah sakitnya yang nombok. Nah kita kan nggak mau lagi kayak gitu loh. Alasannya BPJS nombok ke rumah, nggak bisa bayar ke rumah sakit adalah karena peserta BPJS-nya itu masyarakat katanya belum bayar. Padahal tanpa dibayar pun uang yang ada sekarang di dalam anggarannya BPJS itu masih bisa buat bayar. Kenapa harus ditunda-tunda gitu loh. Kita di PSI udah sering banget nanganin masyarakat yang BPJS-nya nggak ada, nggak punya. Dan saya pernah banget sampai nangis saya sampai nangis Bapak Ibu karena apa? Waktu itu ada salah satu warga dia nggak punya BPJS. Akhirnya anaknya meninggal dunia baru lahir sekitar seminggu. Dan saya tuh waktu itu tahu, saya nangis. Saya ngebayangin kalau itu anak saya gitu loh. Kok saya sebagai orang tua merasa tidak mampu untuk melindungi anak. Saya membayangkan seperti itu hanya karena BPJS-nya tidak ada. Saat itu kami berusaha memperjuangkan supaya BPJS-nya bisa segera keluar, namun memang takdir ya. Ternyata kami terlambat untuk membantu menolong. Itu saya merasa sebagai kegagalan. Saya sebagai seorang pengurus partai politik gitu di Tangsel, saya merasa gagal. Karena saya tidak berhasil menolong salah satu orang tua, menolong anaknya gitu. Saya nggak mau lagi kejadian seperti itu Bapak Ibu. Saya nggak mau lagi. Dan itu jangan sampai kejadian di Tangsel. Di Tangsel ini rumah sakitnya tipe apa? Mas Ari, C ya? Tipe C. Dengan uang yang miliaran, anggaran yang hampir ratusan miliar, kita cuma berhasil bikin RSUD sekelas tipe C. Kalau ada apa-apa di tipe C itu, kita harus dirujuk ke Fatmawati. Harus dirujuk ke Pasar Minggu. Kita nggak punya dokter spesialis yang lengkap. Kenapa gitu loh? Apa yang sulit? Ini kita ini jaraknya sama Jakarta, ibu kota negara, itu nggak nyampe 1 jam. Tapi kok fasilitas kesehatan kita ketinggalan. Nah ini harus kita perbaiki Bapak Ibu. Anggaran kesehatan juga harus kita perbaiki. Jangan sampai kejadian seperti ini lagi. Jangan sampai ada orang tua yang kehilangan anaknya karena rumah sakit tidak sanggup gitu ya. Tidak bisa memberikan pertolongan, tidak bisa memberikan jaminan kesehatan yang baik. Jangan sampai itu terjadi lagi. Kita harus bisa pilih, mungkin bukan saya yang bisa menolong nanti gitu. Mungkin ada caleg lain, tapi pilihlah orang yang betul-betul berniat untuk menolong masyarakat, bukan sekedar mencari kekayaan dan kekuasaan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi BPJS gratis itu kalau Bang Jepri ada di Senayan dan kita menguasai Senayan ya, insya Allah itu goal undang-undang itu. Termasuk orang yang membuat anggaran kesehatan itu hilang, yaitu koruptor. Kami pengen ada undang-undang perampasan aset. Koruptor tuh sekarang enak Bapak Ibu. Di penjara tuntutannya cuma 6-5 tahun. Habis itu dapat remisi. 1,5 tahun udah keluar kaya raya. Selama di penjara pun nggak ada di penjara. Ada yang di penjara di Salemba, katanya ternyata ada di hotel mana gitu. Ada yang di penjara di Sukamiskin, ternyata tinggalnya di apartemen sebelahnya Sukamiskin gitu. Keluar kaya raya masih.
nggak cuma dirinya yang kaya raya, selingkuhannya juga masih kaya raya. Dititipin soalnya sama dia. Ya tolong ya asetnya dijagain gitu selama dia di penjara. Kita nggak mau lagi kayak gitu Bapak Ibu. Koruptor ketangkep di penjara, kita miskinkan. Balikin hartanya, ambil semua. Kenapa? Karena itu ada hak kita. Hak kita untuk buat anggaran kesehatan, anggaran pendidikan. Mereka enak. Ya koruptor memang anak-anaknya juga jadi nggak terdidik ya Bapak Ibu ya. Lihat tuh yang kemarin mukulin orang tuh. Itu kan bapaknya korup. Anaknya makan uang korup aja. Kurang ajar jadinya. Itu yang nggak punya etika. Anak yang seperti ini nggak punya etika. Kita nggak mau lagi ada koruptor-koruptor, enak aja dia. Korupsi di penjara cuma 1,5 tahun keluar kaya raya. Kita susah payah ya Bapak Ibu yang ngumpulin uang. Jadi kita doakan Bang Jepri lolos sampai Senayan. 2 undang-undang itu akan kita perjuangkan. Ya. Tenang aja. Enaknya ya Bapak Ibu, ini tetangga Bapak Ibu semua. Bang Edwin tetangga Bapak Ibu. Kalau jadi dewan sombong, samperin aja ke rumahnya. Deket kan? Bang Jepri nggak nengok-nengok ke sini, samperin ke rumahnya. Saya nggak nengok lagi ke sini, nggak bikin reses di sini, nggak bikin ke sini. Samperin saya ke Grand Serpong. Samperin. Jadi nggak repot gitu. Ini orang tetangga semua gitu ya, enak gitu. Mau negornya juga enak. Harus dipilih. Itu aja nih kayaknya udah disajiin ya ini. Udah pada lapar Bapak Ibu? Udah. Oh, cuaca ya. Sambil kita makan ngomong-ngomong ya, enak aja. banget nih. Baca doa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajib udah tua orang kenal. Alhamdulillah ini romannya tekadnya, sikapnya bapak-bapak ini romannya mengandung rakyat yang sebaik-baiknya. Tujuan kita begini, benar nggak? Iya. Sebetulnya kalian begini kita jadi pimpinan supir mobil aja 38 orang kita bawa kalau supirnya kagak benar, kagak benar. Ini alhamdulillah saya ini romannya tekad baik, mengandung warganya, mengandung masyarakat. Amin. Ini malah kita ini ya bukan kayak tahu sama orang kampung dosa apa. Mudah-mudahan biar kamu Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor apa? Nomor 7. Pak namanya nomor 7 ini tekad yang baik. Jadi salah satu kita kalau bukan yang baik bagaimana ya Pak? Alhamdulillah namanya masih ada yang mimpin, masih ada yang ini tujuan kita begitu. Mudah-mudahan dikabulin Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya karena berdua yang saya suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan sekali lagi kita minta Allah Subhanahu wa taala tekad Bapak ini, niat Bapak ini itu yang paling bagus, paling yang baik. Mudah-mudahan keluarganya dia pada sehat, pada rezeki yang banyak, pada berkah. Mudah-mudahan Bapak ini Bapak, mudah-mudahan dikabulin sama Allah. Karena ini kita mau orang Tangerang, benar nggak? Dia mau ngomong apa, memang warga dia. Dia ini orang kampung kita. Mau ngapain kau pilih orang mana-mana, mau orang ngomong. Saya ngomong kan kasar, Pak. Alhamdulillah, Bapak ini. Mudah-mudahan dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Warga sini biar niatnya baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad innaka samiyun qaribun mujibud da'wat. Allahumma shalli ala Islam. Allahumma firrahu wa Allahumma Rabbana ya Allah mudah-mudahan bapak-bapak kita ini biar terlaksana dikabulin Allah Subhanahu wa taala. Rakyatnya biar pada sehat, ada berkah. Mudah-mudahan dikabulin Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya biar senang, biar gembira. Ada yang mimpin rumahnya yang baik.
Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji.